Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aladin, saya perwakilan dari kelompok 3. Mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan tugas Citizen Project yang bertemakan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu terbagi menjadi 2. Yang pertama, konsep dan urgensi Pancasila menjadi dasar nilai perkembangan ilmu. Dan yang kedua yaitu kajian Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Apa itu konsep dan urgensi Pancasila menjadi dasar nilai perkembangan ilmu? Dan apa itu kajian Pancasila menjadi dasar nilai perkembangan ilmu? Masuk kita yang pertama. Konsep dan urgensi Pancasila menjadi dasar nilai perkembangan ilmu merupakan setiap iptek yang dikembangkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan kandungan Pancasila. Dan yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan harus berisi tentang nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, setiap iptek yang dikembangkan harus bisa menjadi normatif bagi bangsa Indonesia. Dan yang keempat yaitu setiap iptek yang dikembangkan itu harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Dari keempat penjelasan di atas memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Yang pertama, bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom. Kemudian, dalam perjalanan dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai faktor internal, mengabaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus mengkaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila pada dalam proses tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas apa yang mereka anggap layak untuk dibatalkan. Yang terakhir, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada cara main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan untuk aturan itu ditaati dalam perjalanan pengembangan. Kajian Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Menurut Jacob 1986, terdapat nilai-nilai moral yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa adalah mengkomplementasikan antara iptek, perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan juga kehendak. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah memberikan dasar moralitas bahwa pengembangan iptek harus berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia adalah mengkomplementasikan sifat universalitas dan internasionalisme yang berkaitan dengan nilai-nilai sila lainnya. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadikan landasan pengembangan iptek harus dilakukan secara demokratis. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan landasan bahwa pengembangan iptek harus menciptakan keadilan bagi umat manusia. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu adalah yang pertama, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh iptek dengan dalih percepatan pembangunan maupun upaya untuk mensejahterakan masyarakat itu perlu diberikan perhatian yang serius. Yang kedua, dengan adanya Pancasila diharapkan bisa menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada pola pikir dan juga cara bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Yang terakhir, dengan adanya Pancasila diharapkan bisa mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang saat ini mulai digantikan dengan gaya hidup global. Apa sih kajian Pancasila itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan kajian Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu.
dengan hadirnya iptek di sekitar kita, itu ibarat pisau bermata dua, di mana dia bisa memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya kita dapat memecahkan persoalan yang ada di sekitar kita, sedangkan dampak negatifnya itu dapat membunuh kita. Nah, yang pertama itu ada polaritas, di mana nilai yang berkembang dalam kehidupan kita saat ini dengan seiring berjalannya kemajuan iptek dapat memberikan perubahan tentang cara pandang kehidupan masyarakat. Yang kedua, dampak negatifnya yang dapat ditimbulkan oleh iptek yaitu dapat membahayakan kehidupan manusia di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, perkembangan iptek dapat mendominasi oleh negara-negara di bidang politik global dan dapat mengancam kehidupan bangsa Indonesia. Contohnya seperti gotong royong, solidaritas, dan cita rasa kehidupan bangsa Indonesia. Baik, dari ketiga kajian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa peran Pancasila sebagai paradigma dalam pengembangan ilmu harus sampai kepada kita, di mana bahwa ketentuan atau mandirian ilmu hanya dapat menjebak kita sendiri, khususnya etnis, religius, dan berbudaya yang dapat bersifat mutlak bagi kehidupan manusia. Adapun pengaruh nilai iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila berpengaruh positif maupun negatif baik di bidang ekonomi, politik, sosial, dan juga di bidang budaya. Dampak positif di bidang sosial adalah salah satunya informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan kemudian diterima oleh masyarakat. Yang kedua, di bidang ekonomi adalah produktivitas dunia industri semakin meningkat. Dan yang ketiga yaitu di bidang budaya. Di bidang budaya adalah memudahkan mendistribusikan karya-karya anak muda di Indonesia. Dampak negatif di bidang sosial adalah kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya remaja dan pelajar. Yang kedua, bidang ekonomi. Di bidang ekonomi adalah sifat konsumerisme sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi. Dan yang selanjutnya yaitu di bidang budaya. Bidang budaya ialah terjadi akulturasi budaya menyebabkan hilangnya semangat dan jiwa nasionalisme maupun patriotisme. Oke guys, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kenapa sih nilai-nilai Pancasila saat ini memudar di kalangan masyarakat. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya rasa semangat untuk hal bersama masyarakat karena kurangnya interaksi sosial di dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya sikap individualisme, di mana seorang merasa tidak membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Yang ketiga, berkurangnya rasa solidaritas. Yang keempat, berkurangnya rasa kebersamaan dan persatuan di dalam masyarakat. Yang kelima, munculnya budaya serba insan. Dan yang terakhir, kurangnya kinerja produktivitas di dalam masyarakat. Mantap gamenya, bisa ngasilin duit banyak nih. Salah untuk jajanin cewek awak, nongkrong-nongkrong sama kawan. Ada bikin lah. Super win anjing. Jai. Telepon lah kawan dulu, bongkar keluar. Halo. Mana coy? Di mana coy? Di rumah coy, main-main ini. Lagi ngapain, gak sibuk kan coy? Enggak coy, ini lagi nyantai-nyantai aja nih. Ini coy, ada apa? Game bagus sekali coy, bisa ngasilin duit. Game apaan itu? Ada, entah aplikasi yang jelas gak buatan Indonesia, mantap kali aplikasinya. Ayo nongkrong coy. Ada nih, udah bisa bayarin kita nongkrong nih. Nanti kita bongkar kalau naik banyak nih. Boleh lah, boleh. Ya boleh. Gimana nih kita nongkrongnya nih? Jumpa tempat biasa aja, dekat simpang itu. Oh, boleh. Ya, saya tunggu tempat biasa ya. Oke, langsung OTW ya. Oke. Dah. Dah. A few moments later. Boy. Gimana kabar?
Alhamdulillah sehat. Tengok deh, ini mantap aplikasinya. Permainan apa ini? Nanti aja lah, kita nongkrong dulu. Udah kemana kita coy? Ya, terserah lah mau kemana. Situ aja lah coy, mantap. boleh. Tempatnya. Ini loh, ada apa aplikasi mantapnya. Aplikasi apa itu? Enak bener ya. Mainlah, download. Gimana tuh? Apa? Heights Domino, coba tengok. Coba kita download. Ini aplikasi yang ini nih. Ini bisa dijual nih, enak nih mainnya. Bentar, biar aku kirim. Boleh. Dah, mainkan lah. Untung-untung naik biar bongkar kita nanti. Agen sana nunggu kita tuh. Boleh. Ini gimana nih cara mainnya nih? Ini akan ada slot. Terserah mau main di mana. Sini aja biar cepat. Udah bikin ha. Ya, keren boy. Kok cepet kali boy? Lagi hoki boy. Nanti kita jual balikkan modal banyak kita boy. Biar banyak duit kita. Boleh. Gimana? Mana ya boy? Belum lagi naik boy. Habis makan habis boy. Boy, super win boy. Bongkar aja lah boy biar ada berbanyak uang kita boy. Iya, bongkar aja. Udah, ayo ke tempat lagi yuk. Boleh. Kada habis pun. Habis ya. Nanti aku bagi. Boleh. Udah, yuk. Ayo. A few moments later. Boy, mumpung di situ agen tuh ha. Bongkar Ayo. dulu. Bisa lah, nambah-nambah uang jajan. Tapi harganya apa punya duit? Punya lah, nggak ada nggak usah kita bongkar. Bang, Oi, apa dek? mau bongkar chip mah bang? Oh, mau lah. Mau bongkar 20 bisa bang? Oh, bisa. Minta lah ID-nya. Oh, oke. Jadi 94 20 36. Terus namanya bang? Oh, Dharma. Dharma. Bentar bang ya, saya kirim dulu. Ada bang. Lah, tuh. Tunggu. Coba pegang boy. Boleh. Tunggu dulu. Nanti bohong ke agen nih. Iya. Oh pas bang. Oke. Kasih bang ya. Sip. Oke, masih bang ya? Hati. Terus. Balik lagi kita boy. Iya, Banyak boy, duit kita boleh. boy. Tadi kalah boy. Kalah berapa? Iya boy, kalah 2 biar aku boy. 2 boy. Nah lah untuk uang rokok boy ya. Oke boy, makasih banyak lah boy ya. Oke boy, oke. Sampai Jadi, jumpa lagi boy. Oke. 2 hours later. Uang masih banyak di sini. Jalan besok sama cewek. Awak kesana dia mau belanja telepon lo. Sombong amat. Angkat lah. Halo bang, Halo dek. Adek di mana dek? di rumah. Kenapa bang? Oh besok jumpa ya dek. Mau di mana bang? Terserah. Apa mau adek abang turutin? Bener lah bang. Iya loh. Yaudah. Besok abang kabari lagi. Abang pulang dulu ya. Ya hati-hati ya bang. Yaudah. Assalamualaikum. Salam. Apa tuh bang yang mau abang kasih sama adek? Itu loh. Abang lagi banyak uang. Jadi apa mau adek? Terserah adek lah. Abang turuti. Serius lah bang. Iya. Ini hari ini spesial untuk adek. Terima kasih. Aku Emang adek mau apa? ini. Aku mau tas ini. Check out lah sebanyak-banyaknya. Ini tas dari luar loh bang. Iya. Ih, kualitasnya terjamin. Suka adek yang mana abang main game dulu. Game ini dari game ini semalam tuh. Oke. Tapi kalau udah bilang adek, udah balik kita. Udah bang. Berapa? Harganya 2 juta. Oh 2 juta. Ini untuk apa? Banyak nih. Ih, asik deh. Udah, nah. Terima kasih ya bang. Biasanya untuk adek aja ya. Oke. Untuk beli kuota. Oke. Udah, ayo pulang. Ayo. A few days later. Mbak Nova. Tiara.
Boy? Kabar baik. Alhamdulillah sehat. Ya tengoklah, tasku bagus loh. Ini tas dari luar negeri loh. Cantik, harganya mahal, kualitasnya bagus. Nah, tengoklah, cantik kan? Emang siapa yang beliin? Cowokku. Emang cowokmu mampu beliin itu? Makanya cowokmu pengangguran. Tengok yang kamu direndahkan. Alah, pengangguran gini cepat dapat uang ada. Uang ada aplikasi mantap bisa ngasilin duit. Gak harus capek-capek kerja keluar ke sana sini sampai sore. Sombong amat. Nah, bisa bongkar, cepat dapat uangnya. Cepat Siapaan prosesnya. tuh? Ini aplikasi online, judi online. Aplikasi dari luar negeri nih. Itulah makanya cowokmu mampu nggak belikan tas kayak gini? Kuliah kok terus kuliah terus tak jadi apa. Juga harus beli tas di luar negeri juga kali. betul. Aku juga beli tas brand lokal ini lebih bagus daripada punya Ini kamu. pasti harganya murah kan yang? Iya, enak aja kamu bilang ini murahan enggak ya? Enggak, ini lebih cantik. Tengok nih. Bukannya ini lebih cantik punya aku. Iya betul. Enggak, Ini punya aku lebih cantik. punya aku lebih cantik. Ini punya aku. Cantik lagi punya aku ini loh, punya Ini lokal. lagi. Cantik punya aku ini brand luar negeri. Dari produk Indonesia. Itulah tadi salah satu contoh tantangan Pancasila terhadap perkembangan iptek di Indonesia, yang dimana judi online tersebut merupakan tindakan pragmatisme, yaitu tindakan yang seseorang yang ingin menghasilkan tanpa adanya proses yang panjang. Sedangkan Konsumerisme ialah membeli atau memakai barang tanpa memikirkan secara rasional, melainkan irasional. apalagi barang yang dipakai bukan produk dalam negeri. Jadi, dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum dan semua tata tertib yang ada di Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai terpadu dan acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu merupakan dari 5 sila tersebut. Maka dari itu, dari 5 sila tersebut harus kita jadikan sebagai pegangan dan pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, Cintai produk dalam negeri. terima kasih. Sampai jumpa.